Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Fiska Noviani. Saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Micro Teaching. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, ada komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh pendidik. Di antara komponen-komponen tersebut, yang pertama adalah keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Yang kedua adalah keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Dan yang keempat adalah keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, itulah komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Sudah siap belum belajar pada hari ini? Sebelumnya, Ibu minta cek terlebih dahulu kolong mejanya. Jika ada sampah, bersihkan sampahnya terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah bersih belum kolong mejanya? Sip, kalau sudah bersih, sekarang barang yang di atas meja yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini disimpan dulu ya anak-anak. Kemudian atur bangkunya, luruskan dengan bangku yang paling depan. Nah, kalau sudah rapi semua, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Wah, pintar anak-anak Ibu, semuanya pada hadir. Bagaimana, sudah pada siap belum belajar? Kok belum pada semangat? Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo sekarang ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Bagaimana, udah pada semangat belum? Oke, kalau udah pada semangat, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Ada yang tahu tidak kita hari ini belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk tulang daun. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tidak apa saja bentuk-bentuk tulang daun? Ayo, yang tahu acungkan tangannya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di depan kalian. Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk tulang daun pada tumbuhan. Jadi, bentuk-bentuk tulang daun pada tumbuhan ada 4. Yang pertama adalah bentuk tulang daun menyirip. Tulang daun dikatakan menyirip karena susunan tulang daun menyirip menyerupai sirip ikan. Sebagai contohnya adalah pada daun nangka. Yang kedua adalah bentuk tulang daun melengkung. Tulang daun dikatakan melengkung karena daun berbentuk seperti garis-garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu sehingga bentuk daunnya pun cenderung melengkung. Contohnya adalah pada umbi-uwi. Yang ketiga adalah bentuk tulang daun menjari. Tulang daun dikatakan berbentuk menjari karena memiliki bentuk daun dan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari pada manusia. Seperti contohnya adalah daun singkong. Yang keempat adalah bentuk tulang daun sejajar. Tulang daun dikatakan sejajar karena bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus
yang sejajar. Contohnya itu pada daun kelapa. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu belum apa saja sih bentuk-bentuk tulang daun pada tumbuhan? Yap, kalau sudah paham, nah sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3 orang. Nama-nama kelompoknya sudah ibu tulis di papan tulis. Nah, kelompok pertama ada Nahlia, Dinda, dan Wayan. Kalian mencari 3 contoh bentuk tulang daun sejajar. Kelompok kedua ada Nanda, Amel, dan Wahyu. Mencari 3 contoh bentuk tulang daun melengkung. Yang kelompok 3 ada Yola, Hesti, dan Anti. Kalian mencari 3 contoh bentuk tulang daun menyirip. Kelompok terakhir atau kelompok 4 ada Ean, Cima, dan Fajar. Kalian mencari 3 contoh bentuk tulang daun menjari. Nah, anak-anak, sekarang kalian duduk per kelompok yang telah ibu tentukan, lalu diskusikan bersama teman kelompoknya tentang tugas yang ibu berikan tadi. Sekarang, silakan kerjakan tugasnya, ibu beri waktu 20 menit. Kalau sudah selesai, nanti kalian jelaskan di depan kelas. Jika ada yang belum paham atau kurang mengerti, kalian boleh tanyakan kepada ibu ya anak-anak. Bagaimana? Ada yang sudah selesai belum? Ayo, kelompok 1 sudah selesai? Oh, baru mengerjakan 2. Kelompok 2 sudah selesai? Belum juga. Kelompok 3, ayo. Kelompok 3 kenapa belum mengerjakan? Iya, Yola, kenapa? Belum paham. Baiklah, kalau belum paham, di sini ibu akan menjelaskan ulang tentang bentuk tulang daun menyirip. Kalian perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan ulang tentang bentuk tulang daun menyirip. Di sini ibu mempunyai 1 contoh daun yang mempunyai bentuk tulang daun menyirip. Kalian tahu nggak ini daun apa? Ya, ini adalah daun nangka. Daun nangka merupakan salah satu contoh daun yang memiliki bentuk tulang daun menyirip. Kalian perhatikan ya. Nah, jadi daun nangka ini dikatakan mempunyai bentuk tulang daun menyirip karena pada tulang daun menyirip memiliki tulang daun yang tersusun menyirip seperti sirip ikan. Perhatikan daun nangka ini. Nah, daun nangka ini mempunyai 1 ibu tulang daun. Ibu tulang daunnya ini yang memanjang dari pangkal hingga ke ujung daun. Selanjutnya, dari ibu tulang daun keluarlah anak-anak tulang daun yang tersusun menyerupai sirip ikan. Nah, sekarang udah paham belum kenapa daun nangka dikatakan mempunyai bentuk daun sirip? Pinter, kalau udah paham, ibu mau tanya, kira-kira daun apa saja sih yang mempunyai bentuk daun seperti daun nangka? Iya, Anti. Iya, benar sekali yang dikatakan Anti. Contoh daun yang mempunyai bentuk daun menyirip seperti daun nangka, daun mangga tadi yang dikatakan Anti. Bagaimana? Yola dan kelompok 3 sudah mengerti? Sip, kalau sudah mengerti, sekarang kalian lanjutkan lagi tugasnya ya anak-anak. Nah, sekarang kelompok 1 sudah selesai belum? Oke, kalau sudah selesai, kalian maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain yang belum selesai, sambil memperhatikan teman-teman yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya anak-anak. Wah, benar sekali yang dikatakan kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo, kelompok 2 sudah siap maju? Oke, kalau sudah siap maju, kalian presentasikan di depan kelas ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang sudah maju semua? Sudah paham semua belum tentang bentuk-bentuk tulang daun pada tumbuhan?
Wah, hebat kalau sudah paham semua. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja sih bentuk-bentuk tulang daun pada tumbuhan yang bisa acungkan tangan? Iya, Nanda? Ya, benar sekali. Bentuk-bentuk tulang daun ada 4. Yang pertama menyirip, yang kedua menjari, yang ketiga melengkung, dan yang keempat sejajar. Nah, kalau contoh-contoh bentuk tulang daun menjari, ada yang bisa nggak? Iya, Nahlia? Iya, contohnya daun singkong dan daun jarak. Kalau contoh bentuk tulang daun sejajar, ada yang bisa nggak? Iya, Pajar? Iya, daun kelapa, daun pandan, dan daun padi. Kalau contoh daun menyirip, ada yang tahu tidak? Iya, Amel? Iya, daun mangga, daun rambutan, dan daun nangka. Kalau contoh bentuk tulang daun melengkung, ayo siapa yang bisa? Iya, Ean? Iya, contohnya itu daun genjer, daun waru, dan daun sirih. Wah, pada hebat anak-anak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Jangan lupa belajar di rumah, pelajarin lagi materi yang sudah kita pelajari, dan kerjakan tugas pada halaman 25, dikumpulkan minggu depan. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Amin warabbal alamin. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.